yang akan membahas topik matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas program linear bagian kedua, di mana pada program linear bagian kedua ini Ibu bagi menjadi dua subtopik. Subtopik yang pertama adalah nanti menggambar daerah pertidaksamaan linear satu variabel, dan subtopik yang kedua adalah menggambar daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Baiklah anak-anak sekalian, semoga semua contoh yang saya paparkan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di bagian pertama kita akan menggambar daerah pertidaksamaan linear satu variabel. Ibu sudah ada buat 6 contoh yang akan kita bahas satu persatu untuk di bagian pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau dikatakan tidak sama, berarti yang kita gunakan adalah lambang lebih besar atau lambang lebih kecil, gitu ya. Perhatikan untuk bagian yang pertama, langsung saja ke contohnya. Ini ada bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada sebuah garis yang memotong sumbu X di titik 3 nih. Ada sebuah garis yang memotong sumbu X di titik 3. Permintaan soal, kita harus menggambar daerah yang menyatakan X lebih kecil atau sama dengan 3. X lebih kecil atau sama dengan 3, ini 3. Maka daerah yang lebih kecil dari 3 tentunya adalah di sebelah kirinya. Kan begitu kan? Kalau nanti misalnya dinyatakan lebih besar dari 3 berarti di sebelah kanannya. Karena bilangan yang lebih kecil dari 3 itu kan dia mulai dari, kalau bilangan bulat berarti mulai dari 2, 1, 0, minus 1 dan seterusnya. Sehingga daerah pertidaksamaannya adalah di sebelah kiri dari garis 3. Maka kalau kita gambarkan, kita arsir, inilah daerah pertidaksamaan yang menyatakan X lebih kecil sama dengan 3. Kita lanjut ke bagian B. Permintaan soal adalah tentukan daerah pertidaksamaan dari X lebih kecil dari minus 2. X lebih kecil dari minus 2. Nah, kita perhatikan ini ada bidang kartesius, kemudian di sini ada titik yang dipotong di sumbu X adalah tepat di minus 2. Kita akan menentukan daerah mana yang merupakan bagian dari X lebih kecil dari minus 2. Kita harus tahu dulu daerah yang lebih kecil dari minus 2 itu kalau bilangan bulat berarti dimulai dari minus 3, minus 4 dan seterusnya, sehingga arahnya itu ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri. Kalau dia lebih besar dari minus 2 maka daerah arsirannya nanti ke sebelah kanan. Sehingga kalau kita arsir daerah yang merupakan X pertidaksamaan dari X lebih kecil dari minus 2 berarti ke sebelah kiri nih. Itu dia. Jadi sesuai dengan arah garis bilangan ya. 0, kemudian kalau misalnya positif itu ke sebelah kanan, kalau misalnya negatif itu ke sebelah kiri, gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Yang diminta sama kita adalah menggambar daerah pertidaksamaan dari Y lebih kecil dari 1. Nah, perhatikan Y lebih kecil dari 1 ini. Kalau dia Y, berarti yang dipotong adalah sumbu Y ya. Garis itu harus memotong sumbu Y. Di sini tepat pada titik 1. Nah, kita akan menyatakan daerah di mana Y-nya lebih kecil dari 1. Nah, kita harus tahu dulu. Kalau ini 1, maka lebih kecil dari 1 tentunya ke bawah ya, ke arah bawah ini. Kalau misalnya lebih besar dari 1 berarti ke arah atas, begitu ya, ke arah atas garisnya gitu. Jadi karena dia tuntutannya lebih kecil dari 1, maka kita menggambar arsirannya itu adalah di bawah dari garis yang ini ya. Oke, kalau kita arsir, ini dia daerah yang Y lebih kecil dari 1. Kemudian contoh berikutnya, permintaan soal adalah tentukanlah daerah pertidaksamaan Y lebih besar dari 3. Y lebih besar dari 3. Kita tahu kalau lebih besar dari 3 berarti dia 4, 5, kalau bilangan bulat ya, 4, 5 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini garisnya, ini Y lebih besar, sebentar ya.
Y lebih besar dari minus 3 nih. Y lebih besar dari minus 3. Kalau lebih besar dari minus 3, tentu kalau bilangan bulat itu dimulai dari minus 2, minus 1, 0, dan seterusnya. Sehingga kalau ini titiknya, berarti arah pengarsiran kita adalah ke sebelah atas garisnya. Ke arah atas garisnya, jadi kalau kita gambar, itu begini. Inilah daerah arsirannya di atas dari garis itu sendiri. Kita hapus. Oke. Jadi patokan kita sama seperti garis bilangan ya. Kalau dia lebih besar berarti ke arah kanan, kan gitu ya. Kalau dia misalnya lebih kecil ke arah kiri untuk sumbu X. Kalau dia untuk sumbu Y, kalau lebih besar itu ke atas, kalau lebih kecil itu ke daerah bawah garisnya. Kemudian untuk bagian E, kita lihat. Yang diminta dari kita adalah tentukan daerah pertidaksamaan X lebih kecil dari 4. X lebih kecil dari 4. Nah, ini 4-nya. Ini 4-nya. Lebih kecil dari 4, kalau ini patokan kita garisnya, berarti kita mengarsirnya ke sebelah kiri. Karena lebih kecil dari 4. Kalau dia bilangan bulat, berarti lebih kecil dari 4 itu adalah 3, 2, 1, dan seterusnya. Jadi kalau kita arsir, itu harus di sebelah kiri dari garisnya ya. Ini dia. Inilah daerah arsiran X lebih kecil dari 4. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Yang diminta dari kita adalah menentukan daerah pertidaksamaan Y lebih kecil dari 7. Kalau bilangan ini garisnya. Kalau bilangan bulat, maka yang lebih kecil dari 7 adalah 6, 5, 4, dan seterusnya. Berarti kalau ini garis 7, kita mengarsirnya ke daerah bawah garisnya. Sehingga kita gambar seperti ini. Arsirannya di bawah garis yang dipotong oleh Y di titik 7. Ini dia. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mengulangi contoh-contoh di bagian A sampai F yang tadi ya. Kita mulai lagi dari awal. Untuk soal yang pertama, X lebih kecil dari 3. Kalau dia garisnya X, maka garis itu harus memotong sumbu X. Kalau garisnya Y, maka garis itu harus memotong sumbu Y. Di situ patokannya. Nah, ini X lebih kecil dari 3. Ini 3. Ini 3. Nah, bilangan yang lebih kecil dari 3 itu tentunya di sebelah kiri garisnya, gitu ya. Berarti kita mengarsirnya ke arah kiri. Kita lihat contoh yang kedua tadi. Tuntutannya adalah X lebih kecil dari minus 2. Lebih kecil dari minus 2, kalau bilangan bulat berarti minus 3, minus 4, dan seterusnya. Berarti arsirannya harus di sebelah kiri garis yang dimaksud. Begitu ya. Jadi patokan arsiran kita itu adalah selalu garis yang memotong sumbu X atau garis yang memotong sumbu Y. Gitu. Baik, contoh yang ketiga tadi, Y lebih kecil dari minus 1. Kalau dia garisnya Y, berarti dia harus memotong sumbu Y. Nah, kita lihat ini garis, ini dia titik satunya ya. Nah, karena lebih kecil dari 1, maka daerah arsirannya harus di bawah 1, gitu ya. Karena dia di sumbu Y, maka nanti arsirannya kalau lebih kecil itu ke bawah, gitu, ke bawah garisnya. Kemudian bagian D. Kita lihat, tuntutannya adalah Y-nya harus lebih besar dari minus 3. Nah, ini titik minus 3-nya. Dan kita harus menggambar arsiran yang lebih besar dari minus 3. Nah, kalau bilangan bulat lebih besar dari minus 3 berarti dimulai dari minus 2, minus 1, dan seterusnya. Nah, berarti dia arsirannya ke sebelah atas garisnya. Ini dia. Kemudian bagian E. X lebih kecil dari 4. Ini dia titik X sama dengan 4. Kemudian arsirannya lebih kecil, berarti karena dia lebih kecil dari 4, tentunya pergerakannya ke sebelah kiri. Makanya kita mengarsirnya di sebelah kiri garisnya, gitu ya. Kemudian untuk bagian F tadi, Y-nya lebih kecil dari 7, sehingga kalau dia bilangan bulat, lebih kecil dari 7 itu adalah 6, 5, dan seterusnya. Sehingga kalau ini garisnya, maka kita harus mengarsir ke arah bawahnya, gitu ya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah contoh bagaimana menentukan daerah pertidaksamaan linear satu variabel, gitu ya. Kita lanjut ke daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau tadi satu variabel itu hanya X atau hanya Y.
Sekarang kalau dua variabel itu kombinasi dari X dan Y. Nah, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk memberi nama pada sebuah pertidaksamaan itu, kita mulai dari sumbu Y. Yang di sumbu Y kita kalikan dengan X, kemudian yang sumbu X kita kalikan dengan Y. Saya ulangi. Nih, kita perhatikan untuk bagian A. Kita perhatikan bagian A. Ada sebuah garis, ini garisnya, memotong sumbu Y tepat di titik 2, memotong sumbu X itu tepat di X sama dengan 3. Nah, cara menamainya kita mulai dari sumbu Y, yaitu 2 kita kalikan dengan X, begitu ya. 3 kita kalikan dengan Y, maka menjadi 2X tambah 3Y. Kemudian kita kalikan 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, tuntutan soal yang pertama ini kita harus menggambar daerah yang lebih kecil ya, yang menggunakan tanda lebih kecil. Nah, baiklah anak-anak, patokan kita itu adalah selalu nanti 0,0 ya, patokan kita itu adalah 0,0. Sehingga kita buat di sini kan titik uji kita buat dia 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, kita substitusi 2 kali 0 ini ya, 2X berarti 2 kali 0 tambah 3Y berarti 3 kali 0 titik-titik terhadap 6. 2 kali 0 itu 0, kemudian 3 kali 0 itu 0, titik-titik terhadap 6. 0 tambah 0 berapa? Tetap 0 kan? Nah, bagaimanakah posisi 0 terhadap 6? Apakah benar 0 itu lebih kecil dari 6? Kalau misalnya benar, maka arsirlah ke arah 0 begitu, arsir ke arah 0. Karena titik ujinya benar gitu. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Cara memberi namanya ini ya, kalau dia titiknya memotong di sumbu Y tepat pada 1, memotong di sumbu X tepat pada -1, kita selalu mulainya dari sumbu Y. Maka kita lihat alurnya 1 kali X yaitu 1X, minus 1 kali Y yaitu minus Y. Nah, dari situ dia arahnya negatif. Kemudian kemudian minus 1 ini berasal dari 1 kali minus 1. Nah, untuk menentukan arahnya, arah arsirannya tetap kita lakukan titik uji, selalu kita ambil 0,0 kali ini yang paling gampang nanti perhitungannya. Gantilah X-nya 0, gantilah Y-nya 0. X ganti dengan 0. Kurang Y ganti juga dengan 0. Kan begitu kan? Kemudian titik-titik terhadap minus 1. Apakah 0 itu lebih kecil daripada minus 1? Tentunya salah ya. 0 itu kan seharusnya lebih besar dari minus 1. Karena dia salah, maka jangan mengarsir ke arah 0,0. Karena dia 0 itu tidak lebih kecil dari minus 1, maka kita tidak boleh mengarsir ke 0, begitu dia. Arsirlah berlawanan arah dengan 0. Nah, ini posisi 0, ini tidak boleh ikut diarsir karena menyalahi titik ujinya. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Kita mulai dari memberi nama. Saya akan kembali mengulangi alurnya. Kita selalu mulai memberi nama tuh dari yang sumbu Y-nya dulu, baru sumbu X. Minus 3 pada sumbu Y kalikan X, maka minus 3X. Ini 4, kalikan ke sini, maka menjadi 4Y. Kemudian minus 3 kali 4 itu adalah minus 12. Nah, kemudian kita akan melihat kemana kita mengarsir. Dengan terlebih dahulu melakukan titik ujinya, tetap 0,0. Gantilah X-nya 0, gantilah Y-nya 0, berarti minus 3 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih besar sama dengan minus 12. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya pasti 0 ya. 0, apakah 0 lebih besar dari minus 12? Kalau pernyataan ini benar, maka silahkan mengarsir ke arah 0, gitu dia. Kalau misalnya hasil titik uji kita itu benar, maka arsirlah ke arah 0. Kalau misalnya pernyataan yang kita masukkan 0,0 salah, maka arsirlah berlawanan dengan 0, gitu ya. Kita ulangi dari awal.
Selalulah kita mengambil titik uji 0,0 karena itu hitungannya sederhana. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0 sehingga tidak akan memberatkan kita dalam menghitung, begitu ya nak. Nah, lihat, selalu titik ujinya 0,0. Ini nih 0,0 nih. Sudah ini arah kita. Nah, kemudian gantilah 2x berarti 2 kali 0 yaitu 0. Tambah 3 kali 0 yaitu 0. Kemudian 0 tambah 0, apakah benar 0 itu lebih kecil dari 6? Coba dianalisis dulu pertanyaan ini. Kalau benarlah itu 0 lebih kecil dari 6, maka silahkan mengarsir ke arah 0 gitu. Bandingkan dengan bagian yang B. Setelah kita ambil titik ujinya 0,0, lihat, ganti x-nya 0, ganti y-nya 0. X-nya 0 kurang 0, lebih kecil dari minus 1. Tandanya ini kan memang bawaan soal. Nah, sekarang kita analisis kalimat terakhir ini, pernyataan terakhir ini. Apakah 0 lebih kecil dari minus 1? Tentunya kan salah, ya nak? 0 itu lebih besar dari minus 1. Nah, karena pernyataan itu salah, maka kita mengarsirnya harus berlawanan arah dengan 0 gitu. Ini 0 kita. Karena pernyataannya salah, maka 0 tidak ikut diarsir. Silahkan arsirlah berlawanan arah dengan 0. Kemudian bagian C, ini ya. Minus 3x tambah 4y lebih besar sama dengan minus 12. Sekali lagi titik uji yang kita ambil itu 0,0. Maka kita substitusi minus 3 kali 0 itu 0, tambah 4 kali 0 itu juga 0. Nah, kita analisis kalimat yang terakhir ini. Apakah 0 itu lebih besar dari minus 12? Nah, tentunya benar. Kalau benar, pernyataan akhir itu, pernyataan setelah kita ambil titik ujinya, silahkanlah mengarsir ke arah 0. Begitu dia ya. Ini adalah 3 contoh untuk menentukan daerah pertidaksamaan linear 2 variabel. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah contoh dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar. Salam sehat.